Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga setiap saat kita merasa ditatap oleh Allah, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk berbuat maksiat. Kita tidak perlu pengawasan siapapun. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Ada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu merasa didengar oleh Allah, sehingga setiap kita berkata lebih sibuk mengatur hati dan mengatur kata supaya diterima Allah daripada sekedar ingin dipuji oleh yang manusia yang mendengar. Mudah-mudahan kita termasuk yang hati ini selalu merasa diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, sehingga hati ini lebih sibuk dengan Allah daripada selain Allah. Berbahagialah saudara-saudara yang diberi keberuntungan besar menjadi hamba yang kenal dan yakin kepada Allah. Pasti hidup ini beda. Melihat kejadian beda, melihat harta beda, bahkan melihat musuh juga beda. Seorang yang yakin kepada Allah, hakikatnya tidak pernah merasa terancam oleh musuh manapun selain oleh keburukan dirinya sendiri. Karena yang pasti membahayakan kita adalah keburukan kita. Keburukan orang kepada kita hanya menyampaikan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Tapi keburukan kita menjadi petaka bagi kita. Hadirin, setidaknya 500 kali di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya Rabb, yang mencipta, yang mengadakan, yang mengurus. Minimal hari ini kita usahakan 5 hal, 5 asma Allah. 1, Al-Khaliq. Kita harus mulai sekarang yakin bahwa segala-gala yang ada ini pasti ciptaan Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk rupa, Allah yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Jadi mulai sekarang lihat apapun, hati harus yakin pasti ini ciptaan Allah. Jangan hanya lihat langit, matahari ciptaan Allah, langit ciptaan Allah, angin ciptaan Allah, pohon ciptaan Allah. Saudara lihat saya juga harusnya ingat, ini bikinan Allah nih. Jadi kalau ngobrol tuh saling mikir, saya lagi ngobrol sama ciptaan Allah. Nyamuk ciptaan Allah, kuman ciptaan Allah, virus HIV itu ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali mutlak Allah yang mendesain, Allah yang merancang, Allah yang membuat, Allah yang menciptakan. Tidak ada manusia yang bisa mencipta.
Pencipta lagu tidak ada, yang ada juga merangkai nada dan kata. Jadi tidak begitu bagus. Hadirin sekalian, inilah perangkai nada dan kata. Sebetulnya lebih pas. Kalau mencipta dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan lagu, nada sudah ada, kata sudah ada. Hak cipta buku, sebetulnya tidak ada tuh. Kalau mau dengan ilmu tauhid, karena hak cipta itu milik Allah. Kita mah hak ngumpul-ngumpul huruf. Kalau yakin kita ciptaan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sebaik-baik bentuk nih. Kita harus terima jatah ini. Mau warna kulit apa saja, mau blotot, mau sipit, mau bule, hitam, coklat tua, mau mata biru muda, rambut pirang, suka-suka yang cipta. Dan nggak ada yang pesan. Saya juga tidak pesan model gini. Makanya tidak usah ngebanding-banding, karena yang lain juga tidak pesan. Kalau ditakdirkan dibeli rupawan, badan bagus, rupa bagus, tidak usah pakai sombong. Itu ciptaan Allah, dia nggak ikutan tuh. Walaupun mencipta sehelai rambut tidak. Saya melihat para ustadz yang janggutnya gomplok, senang, tapi dah susah digomplok-gomplok juga segini. Kenapa lihat ke Ustadz Doni? Alhamdulillah Ustadz. Hadirin, yang ditakdirkan punya badan bagus, rupa bagus, kulit bagus, tidak usah ujub. Itu bukan punya saudara tuh. Sekarang dikasih, sekejap diambil, mudah. Takdir tuh tipis. Rupa bagus, ada balon gas, kepanasan, balon gas meledak, bisa melepuh. Takdir tuh tipis. Bagusnya jangan ujub, merasa kurang jangan minder, karena pasti ada rahasia Allah. Kenapa adik-adik saya mancung kok saya mini? Gak apa-apa, pasti ada rahasia sendiri. Udah top rancangan Allah tuh. Bikin pesawat terbang saja stakar kebek, Allah bikin capung begitu mudah, banyak dan jauh lebih canggih dari helikopter, benar? Bikin robot saja rumit, Allah bikin diri kita mah gampang-gampang saja. Bikin menara Eiffel dikagumi, hanya tumpukan besi, dan tidak mungkin kebetulan itu. Direncanakan, dirancang. Tubuh kita 100 triliun sel, beres. Makanya adanya jangan somse, kurangnya jangan minder hadirin, jangan minder. Lihat orang lain jangan ya. Tidak usah dengki. Mau wajah apa saja Allah yang ciptakan. Kok saya ini nggak tinggi, ya sesuka Allah. Jatahnya segini terima. Pasti ada rencana Allah tersendiri. Otak saya ini rada lemot, susah lupa, gampang ingat. Pasti ada rahasia Allah. Teman-teman saya yang seangkatan ngapalin Quran, saya berkata apa pada sana? Susah lupa, gampang ingat. Harusnya apa? Susah ingat, gampang lupa. Barusan apa? Susah ingat. Sudahlah, jangan dipermasalahkan. Saudara udah tahu aja. Nah, sekali-kali atuh ya. Jadi tidak ada iri-irian sama bentuk tubuh orang. Itu iri berarti tidak suka sama penciptaan Allah. Tenang saja,
Jalan sama orang yang tinggi besar, biarin. Seperti kemarin ditakdirkan ke Eropa, wah mau jangkung-jangkung, gede-gede, nggak ngepek. Nah mau gimana lagi hadirin? Mantu tinggi 178, ya mantap tuh lihat mantu begini, nggak apa-apa, dan nggak mengurangi tinggi saya. Ciptaan Allah, nggak ada minder kalau yang tahu Allah ciptakan. Juga nggak ada iri, nggak pusing tuh dengan penciptaan, suka-suka Allah saja, benar? Nggak ada yang cacat. Kaki saya cacat sebelah, nggak mungkin Allah bikin cacat. Pasti ada rahasia Allah di balik kaki. Nggak ada yang sebentar. Ada yang tidak punya kaki dua-duanya, tidak punya tangan dua-duanya. Saudara sudah lihat kan? Pasti ada rencana Allah di balik semua ini. Tidak pernah ada yang kurang, tidak pernah ada yang cacat. Pembuatan Allah itu maha sempurna. Justru itu maha kesempurnaan Allah. Pasti ada perhitungan sendiri di akhirat nanti. Hati-hati yang diberikan penampilan cakep, jangan centil, ya. Mudah bagi Allah ngambil. Juga yang rada merasa kurang, jangan mikirin yang nggak ada, pikirin yang ada. Kalau hidung kurang mancung atau bibir mancung, nggak apa-apa ya. Ingat saja masih bisa ngunyah, ada gigi, ada lak-lakan, komplit. Kalau kulit kita hitam nggak apa-apa. Suka-suka Allah, ya benar. Udah, jangan rewel, urus itu badan. Tapi yakin semua ciptaan Allah. Termasuk nyamuk itu ciptaan Allah. Dia terbang sesuka Allah, bukan sesuka nyamuk. Nah, kalau waktunya rezeki pada kita, pasti kita lagi tidur, dia nyocok. Dikejar nggak ketemu. Dah nggak apa-apa, sing ridho. 2, semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi semua ciptaan Allah, semuanya. Bakteri, virus, apakah virus berbahaya? Kuman berbahaya? Bingung jawabnya. Tidak, mereka mah bertasbih. Hanya ini kan penuh virus nih. Bakteri, ini kuman banyak. Tapi nanti yang harus sakit ya dia aja yang sakit. Nyamuk gentayangan orang banyak, yang demam berdarah pasti yang ditentukan Allah. Nyamuk bakal ke sana nanti. Enggak boleh lihat nyamuk hanya ingat demam berdarah, lihat nyamuk ingat Allah yang punyanya. Boleh pakai anti nyamuk, tapi dah enggak ngefek. Kalau Allah mau nanti sela-sela ini kelewatan 1 cm persegi ke sana. Makanya sambil pakai itu niat bagi-bagi rezeki dengan pembuat itu. Ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 2, semua milik Allah. Kita ini tidak punya apa-apa, hatta bahkan tubuh kita ini bukan milik kita. Ini bukan milik kita nih. Kalau tubuh ini milik kita mah enak. Gatal tenggorokan, jangan gatal, berhenti dia. Enggak enak, cekeh-cekeh. Ngantuk, jangan ngantuk, melek, nggak bisa. Lagi rapat paripurna, ker coba. Dan orang kalau tidur itu, maaf ya, tidak terkendali itu. Bisa pakai kacamata hitam supaya nggak kelihatan tidur. Tapi kan tidak cukup kacamata. Ini menganga, yang harus pakai kaca mulut yang kerek. Aduh, kalau sudah tidur teh ngoweh ya, kentut sembarangan, dah repot lah. Nah, walaupun gagah-gagah, ngoweh mah ngoweh we hadirin. Allah menciptakan, belum lagi lapar, belum lagi mules ya, belum lagi ke WC, kan rada kurang bonafit ya, udah keren-keren. Hadirin bersama kita menteri, tiba-tiba ke WC,
Dan bau di WC, coba atulah menteri mah jangan bau, tapi nggak bisa. Sama Ustadz juga bau ya. Hadirin, tidak ada yang punya. Semua langit, bumi termasuk diri kita milik Allah total. Dan kalau milik Allah sesuka Allah, mau diambil, dikasih, dititipkan ke yang lain, udah sesuka Allah saja. Makanya kalau kita yakin milik Allah, ingat rumus tradisional kita, rumus tukang parkir. Adanya jangan sombong, banyaknya nggak pernah ujub. Tukang parkir coba lihat, diambil tidak sakit hati. Apa sebabnya? Hanya titipan. Semakin kuat merasa memiliki, semakin susah sabar. Ini uang saya, itu dompet saya, sepatu saya, itu jabatan saya. Saya ketika saya itu melekat, dia seperti megang kawat berduri itu. Pasti banyak perihnya. Nah, dunia mah rileks saja, ya. Waduh, itu harga 40.000, tadi saya beli 50.000. Enggak apa-apa, rezeki buat dia, ente. Beli duren 25.000, ternyata mentah, enggak apa-apa. Daripada dibeli orang lain, mending saya yang beli. Nggak makan durian juga nggak apa-apa. Rezeki halal bang, halal. Beres. Nggak boleh nyantel ke sini. Ban meletus. Rezeki tukang tambal ban. Nah, berapa lubangnya? 1, tambahin dong. Ya. Dah pokoknya mah yang ringan dunia ini. Ya. Benar? Jangan di sini, jangan megang. Ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, itu suka-suka Allah. Kadang taruh di kita, besok taruh ke yang lain. Nggak bisa ditahan. Uang, itu kertas pindah. Gajian, kerja sebulan, terima. Alhamdulillah. Lihat berapa lama megangnya. Bawa ke rumah, nih bu, pindah dia. Memang disembunyikan sebagiannya, tapi tunggu berapa lama. Naik angkot bayar, naik motor beli bensin bayar, kawan, dah selesai lagi. Si ibu alhamdulillah, ya Allah, rudak ya yang bayaran pindah ya, bibi ya ke warung pindah, 15 menit ya. Tunggu bulan depan lagi. Kalau sampai nyantel di hati, oh capek hidup ini. Benar? Jangan nempel di hati ya, rileks saja. Gak apa-apa kok. Rasulullah mah sedekahnya kayak angin di bulan Ramadan tuh. Datang yang memberi jubah merah bagus sekali, sampai para sahabat, duh Rasul ganteng pakai jubah merah. Selesai khotbah ketemu, ya Rasul, jubahnya buat saya ya. Enggak babi ibu itu, dilipat dengan baik, berikan. Itu Rasul. Saudara jangan lihat sorban saya. Curiga nih. Dari lihat wajah jadi lihat sorban. Udah ada di hati itu, jangan ngomongin itu. Pasti berefek. Jangan menyembunyikan kebenaran. Apalah artinya sebuah sorban, ya. Saudara mau? Malu dong kesini minta-minta ya. Nomor berapa sekarang? Jadi semua milik Allah ya. Jangan nyantel ke hati. Termasuk makhluk juga milik Allah. Anak milik Allah, bukan milik kita. Kita cuma dititipin jadi jalan terciptanya apa yang Allah kehendaki. Dan dititipi ciptaannya, bukan milik kita, titipan Allah. Suami juga bu, titipan Allah ya. Kalau Allah punya rencana sendiri buat suami ibu, ya ibu harus sadar saja semuanya titipan. 4, 3, semuanya diurus oleh Allah. Ini termasuk dalam Rob. Kita tidak bisa mengurus tubuh ini. Tidak tahu yang mau diurusnya, kan?
Mau ngurus apa? Menumbuhkan rambut nggak ngerti, lidah sini tidak tahu. Alhamdulillah kita makan cuma boleh 2, waktu lapar dan waktu mau keluar. Selebihnya kita nggak ikut campur. Udah di sini aja udah giling lidah, belum lagi campur enzim lewat ludah, ditelan, wah gerak peristaltik di sini. Di sini ada yang mengatur, jangan itu tenggorokan lewat sana. Coba kalau salah ngumpul di paru-paru, nah jadi melenung ya paru, tidak masuk. Alhamdulillah sambil ngobrol minum nggak salah lewat. Digiling, dibagi-bagi, ngisap oksigen, dipisah-pisah, mana yang darah kotor, darah yang sudah bersih, ngumpul terus sampai ke syaraf yang paling ujung. Aduh, kalau kita harus ngurus tubuh kayak apa? Hah? Waduh, kebayang nggak bisa apa-apa. Kedip, telan, napas tarik, keluarkan lagi, detakan jantung. Waduh, repot hadirin. Kapan tidurnya? Tidur lupa ngurus, besok dikubur. Benar? Jadi siapa yang mengurus tubuh kita? Dengan caranya ya. Makanya jangan aneh kalau ada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dekatnya Allah dengan kita beda dengan dekatnya kita yang perlu jarak. Artinya bukan berarti Allah ada di dalam tubuh kita, bukan berarti kita bersatu dengan Allah, tapi kekuasaan Allah menyelimuti sampai hal yang terkecil pada tubuh kita, karena Dia yang ngurus. Sel itu seperti sebuah kotak loh. Sel yang sangat kecil tuh kotak, ada generatornya, ada sistem komunikasinya, ada energinya. Itu sel yang terkecil, dan Allah lah yang maha tahu semua ini. Kita mah nggak ngerti. Coba kalau kita harus menumbuhkan rambut sari ijuk, waduh nggak enak. Belum lagi ada masalah dengan jantung jauh yang, waduh repot. Belum lagi ada masalah dengan tulang, makan apa? Ya, makan besi, tulang taleng, wah kacau. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu juga, aslinya mah nggak bisa ngurus anak, enggak. Paling melototin, mandiin juga nggak bersih. Ya, cuman seblok, lap, takol dikit, beres ya nggak. Kadang-kadang beberapa cerita ya, ibu jujur cicing atau mana peletak kayu, padahal Allah melihat tidak. Itu titipan Allah di takol gayung hadirin. Kalau ibu yang ahli marifat ketika mandikan anak, masya Allah itu zikir tuh pasti. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan bulu-bulu halus. Ibu lihat nih, ya Allah, terus peledek kentut, ya Allah, sistemnya sempurna ya. Masya Allah, lihat tangannya, jarinya kecil-kecil, ada kuku, wah itu takjub luar biasa. Mungkin sambil memandikan tuh nangis tuh, ingat kepada ya Allah, Engkau ciptakan selucu ini, semungil ini, bisa berkata, bisa meluk, bisa nyium. Allah Akbar. Benar? Enggak mungkin dicubit takolku gayung, dicepret, waduh rada bingung tuh. Paling ngedoa kalau lagi diuji cengeng, ya doa, ya Allah, ya Allah, Engkau pemilik hamba-Mu ini, Engkau yang menciptakan, yang mengurus, ampun ya Allah kalau saya kotor hati, kurang tulus. Paling begitu. Milik Allah, diurus oleh Allah semuanya. Ada yang mau nikah, aduh saya tuh mandeg mayong mau nikah tuh, banyak takut kenapa? Takut nggak bisa ngebiayain. Adek umur berapa? 25. Selama ini cukup tidak rezeki? Oh alhamdulillah kalau saya cukup Itu calon istrinya berapa umurnya? 25. Kelihatannya cukup. Oh alhamdulillah calon saya juga cukup. Nah udah nikah jadi pada hilang rezekinya. Aneh, 25 tahun terjamin. Curiga we ka Allah. Nggak mungkin Allah lupa nyukupin kita. Kalau nggak dikasih makan kita nggak bisa sholat. Kalau kita nggak dikasih minum,
Darah kita kental nih. Kalau darah kental, otak juga jadi error. Bisa masalah nih. Kalau kita nggak dikasih oksigen, mati kita. Betul? Kita mah jarang memikirkan saya harus membanting tulang mencari oksigen. Enggak, itu biasa. Padahal itu lebih penting daripada perut, benar? Tetap sesuap nasi. Jadi siapa yang ngurus kita? Pernah enggak Allah lupa ngurus kita sejam aja? Pernah tidak? Sugan kalau si eta mah jahil mau diurus, enggak mungkin. Wah, enggak boleh berbicara begitu, salah, astagfirullahaladzim. Misal naudzubillah, kita enggak diurus, enggak bisa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus kita semua. Semuanya. Dan bukan hanya kita. Singa, gajah, langit. Semuanya. Matahari, kuman, bakteri, virus, DNA, RNA. Semuanya total diurus oleh Allah. Allah Maha tahu kalau seseorang haus. Dan mudah Allah menggerakkan rezeki. Minum datang dengan sendirinya ya Allah. Wah, bagaimana bisa tahu minum akan datang? Kan kelihatan itu ya. Alhamdulillah. Coba lihat. Tiap hari ini mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Mensterilkan, ngebotolin, ngangkut pakai truk, nyimpen ke toko, dibeli ke toko, dibawa ke bawah, masukin gelas, kirim naik, nyampe ke sini. Tiap hari hadirin, masa masih curiga? Ada nggak sehari 2 hari gitu Allah nggak ngasih minum? Macet nanti kita. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Jangan suka curiga ke Allah tuh ya. Benar? Kalau Allah nggak ngurus kita udah berantakan kita nih kayak apa? Masya Allah. Masya Allah. Komputer aja korsleting dikit mati ya. Alhamdulillah kita nggak korslet nih. Coba kalau sistem informasi kita salah. Misalkan gatal di sini. Terus ngirim informasinya salah ke tangan. Jadi ngepalkan. Jeduk ketemu. Kan jadi masalah adanya. Paling dan tepat tewel. Lalu pas gatal teh langsung mata teh. Aduh. Ini kasih enak. Coba saudara bentol 1 ya. Itu kalau bentol 1 enak, kali gata memang beda ya. Aduh, atuh teh nih. Masya Allah, itu Allah memberi nikmat. Benar nggak sih? Aduh, nikmat sebetulnya. Masya Allah. Karena ini anget, boleh saya syukuri dulu ya. Bismillah. Maha suci Allah ya, yang menciptakan hangat. Coba kalau mendidih atau airnya dingin repot, hangat ini hadirin, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Rugi kalau minum gak inget Allah ya, rugi besar. Hanya nelen gitu rugi, itu mah jadi hewan aja lah. Bagi kita meminum itu adalah saat-saat menikmati jamuan Allah. Masya Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba. Jadi bukan hanya kita yang diurus oleh Allah. Calon mempelai siapa yang ngurus? Allah. Semuanya. Punya anak juga Allah yang ngurus. Jadinya kalau saudara punya anak ya, harus kita perhatian, harus sayang. Tapi kita harus sadar bahwa Allah yang menciptakannya lebih tahu dan lebih ngurus daripada kita. Harus lebih kuat doa. Anak jauh, di luar kota, di luar daerah, di luar negara, tetap saja Allah yang ngurus siang dan malam. Tidak ada sesaat pun lepas
dari kekuasaan Allah. Benar? Yakin tidak nih? Kan? Yang keempat, Allah yang maha kuasa. Jadi semua tuh sudah diurus takluk. Allah yang nyiptakan, itu milik Allah, diurus oleh Allah dan dikuasai oleh Allah sempurna. Makanya kita nih kalau mau dibikin sakit, sakit pasti. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Gak ada lagi yang bisa menghilangkan kemudaratan selain Allah yang nimpakannya. Kalau kita akan dibuat sakit, akan ada jalannya kita sakit, ya. Dan pasti baik. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak benar, tidak ada perbuatan Allah yang tidak baik, tidak ada perbuatan Allah yang salah. Pasti baik kalau kita. Gimana sakit disebut baik? Ada dosa yang gak bisa digugurkan kecuali dengan sakit. Kita tobatnya kurang. Ada maksiat yang tidak bisa dicegah kecuali kita dibikin sakit. Ini tukang apel wae ya. Walau buatnya masuk angin. Wah, nagen wae di WC. Aduh, orang naik apel ya. Sebab kalau nggak di WC kan dia maunya mesum. Oleh Allah ditolong, dibuat maksiat. Dia lihat handphone ngaco aja. Pas ke WC, jatuh karena WC plung. Dan WC nanti cubluk, pluk. Wah, habis. Entos. Itu pasti pekerjaan Allah. Tidak mungkin ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wah, makanya itu penting. Jujur sajalah, periksa. Kalau Allah mau kita haji, udah nggak punya uang nggak apa-apa, ada aja jalannya. Boleh saya cerita sesuatu yang benar-benar insya Allah bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Ada seorang teman, sahabat di sini. Suatu saat beliau ada yang ngasih sorban. Wah, saya ada yang ngasih sorban. Kira-kira apa ya? Ya mungkin mudah-mudahan Allah mau ngundang ke Baitullah. Amin. Itu Senin. Reboknya ada seseorang yang ngasih SMS. Bisa minta tolong tidak? Saya ingin sekali bisa membiayai haji. Tolonglah dicarikan siapa orangnya. Ini Rebo. Ini dengan siapa? Dengan orang yang belum pernah ketemu. Pokoknya terserah, carikan saja. Kirim saja. 200 juta. Dicek bener ada rekeningnya. Silakan pilihkan. Tentukan beberapa sesudah ditafakuri. Tuh ternyata nggak kepikir ngapa, sorbannya dapat, insya Allah pada saatnya haji berangkat. Amin ya, mudah-mudahan. Kalau secara ongkos udah lengkap sekarang. Dikasihkan supaya cukup 5, jangan ONH biasa, ONH plus saja. $8.000 tuh. Pasti pengen kan, aduh, kenapa nggak lihat saya, tunggu dulu, tergantung kereteg hati. Hadirin sekalian, kalau Allah mau ke seseorang itu nanti dibuat kitanya jadi mikir orang itu. Karena lalu lintas pikiran juga takluk kepada keinginan Allah. Benar? Hati, siapa yang ngebolak-balik? Allah. Makanya sering sekali dianjurkan, enggak usah kita cari muka orang, enggak usah kita acting supaya dia terpikat, tertarik, terpesona, kagum, jatuh cinta. Mau apa? Kita udah akal-akalan, dibalikan juga gampang oleh Allah. Hari ini cinta betul, besok enek luar biasa. Bisa itu, sangat bisa. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Asli nih hadirin. Caranya ya terserah. Allah memperlihatkan mungkin sesuatu aibnya, ya. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apa yang tersembunyi? Semuanya nyata, jelas. Allah Asy-Syahid maha menyaksikan. Nah hadirin sekalian, ini sangat mudah. Makanya jangan sibuk cari muka orang,
Jangan sibuk memikat orang. Nih seperti ceramah begini, nggak usah ingin dikagumi jamaah, nggak usah ingin jamaah terpikat supaya datang. Mau apa datang terus ke sini? Yang penting kan bukan jamaah datang ke sini, yang penting jamaah jadi seneng ke Allah. Kalau ini tempatnya boleh, kalau ada yang lebih bagus silahkan. Nggak penting kita ngekewek jamaah, mau apa? Nanti malah ujub lagi, ini jamaah saya. Kata siapa? Di Bandung itu ngaji ke sini, ke sana, ke situ, tetap aja orangnya itu juga. Ke sini dia aku, ke sana dia aku ya. Mending kena tengah aku. Nah, jadi membalik mah yang penting sampaikan apa yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan dengan hati, berusaha setulus mungkin. Cukup. Gimana tuh orang sebel ke kita? Gini ya, kalau ada orang tidak baik ke kita, kita mah tetap baik aja. Supaya apa? Supaya dia baik? Oh bukan. Supaya Allah suka aja ke kita. Kita udah berbuat baik, dia tetap tidak baik? Enggak apa-apa. Dan yang kembali ke kita mah perbuatan kita. Masa saya sudah senyum dia manyun, tetap ya senyum ya. Walaupun rada hasem mungkin ya. Jengkel ada, tapi kita mah melakukan sesuatu bukan supaya orang lain jadi baik ke kita. Kita melakukan sesuatu karena itu yang disukai Allah. Benar? Betul tidak sih? Kita udah jujur, dicurigai, kamu bohong. Nih, saya jujur bukan supaya saudara percaya ke saya. Saya jujur karena ini yang disukai Allah. Mau percaya atau tidak kepada saya, monggo silakan. Tapi saya jujur karena saya tahu Allah suka kepada orang yang jujur. Ya sabarahaan ya. 80.000, bohong. Bu, asli bu. Saya mengatakan yang sebenarnya. Di sana 70.000, pada si ibu yang bohong. Alhamdulillah, kumaha ibu. Kalau ibu punya uang 70.000, silahkan. Tapi ini memang modalnya 80. Atau rugi, nggak ada yang rugi bu berbuat kebaikan mah. Yang rugi mah nipu, nggak bohong. Mana emang komere tapi nyepet. Kalau orientasinya nyari Allah mah lebih ringan hadirin. Kalau orientasinya nyari muka manusia, padahal yang ngebulak-balik hati siapa? Allah. Jangan berusaha supaya orang suka ke kita. Cukup aja berbuat baik supaya Allah suka ke kita. Udah cukup itu, udah cukup sekali. Selebihnya terserah Allah. Kalau memang Allah mau bikin baik, baik lagi. Wah, pengen tahu ya bisik-bisik apa pada ngelihatnya beda. Inilah kebiasaan orang Indonesia. Pertama bisik-bisik berdua tuh kurang bagus, tapi barusan informasi penting. Perlu saya sampaikan tidak? Ustadz Roni lah yang nyampaikan. Oh gini nih, sesama Ustadz deh, dilarang saling mendahului ya. Saya sedang diberikan nikmat yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan titipan 11 anak ini, alhamdulillah anak yang sulung dengan karunia Allah sudah melahirkan dengan selamat cucu kembar. Itu nggak kebayang oleh saya ya. Bisa keluar, lucu, cakep-cakep, ujian, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi para pecinta Allah ya. Yang kedua kemarin di sana di Jerman ketemu jodohnya, nikah sah, alhamdulillah. Asli hadirin, kalau udah anak nikah saya lebih tenang. Karena kalau belum nikah bisa jadi dosa.
ketemu silaturahim, ngaji bareng. Nah, dah nikah. Dah itu terus sama-sama kuliah lagi. Alhamdulillah, selamat, aman. Selanjutnya itu Ustadz Yusuf Mansur. Saya bersyukur ya. Yang ini yang SMP tadi kedatangan Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ini saya dapat fotonya. Ternyata anak ini Gaza diajak silaturahim dan dites juz ke-26 tadi. Alhamdulillah lancar Al-Fat itu ya. Sehingga mudah-mudahan selesailah dengan waktu yang cukup singkat ya Ustaz ya. Sekitar berapa bulan? Ya 8 bulan 30 juz. Dan tadi dicek oleh justru ulama, aduh saya nggak pernah ngebayangkan ya. Informasi ini juga saya hanya lihat fotonya, ini bertiga nih Ustadz Yusuf Mansur. Saya ya syukur ya malu katanya anaknya juga ngobrolnya bahasa Arab Ustadz, astagfirullah. Saya bertekad pulang dari anak dari sana mau berguru saja. Ini mah dicemes oleh Allah ya. Kamu ceramah siang malam kalau ada ulama, sok Ustadz Roni ajak ngobrol. Apa bagian ngupingkeun. Saya mah belum pantas disebut ulama ya, baru penceramah aja begini. Maaf hadirin ya, sejujurnya saya berkeringat cerita seperti ini, mudah-mudahan ini termasuk syukur. Doakan ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya juga dapat karunia di kapling masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini hanya satu, karunia Allah semata. Apakah karena bapaknya? Enggak, pasti karena karunia Allah ya. Saya ikut mendoakan, tapi boleh jadi banyak yang mendoakan yang lebih diijabah. Wallahu alam. Tapi bahagia, sangat bahagia. Tidak terbayangkan ya anak yang biasa main PS, yang asalnya, aduh maaf ini bukan menceritakan aib ya, meni pusing teh ke warnet sana. Waduh ini anak kiai di warnet wae. Dicari ke sana hilang ke situ. Tapi dah kalau Allah menghendaki dibalikan hatinya dari seneng PS jadi seneng Quran. Aduh masya Allah. Ditengok juga, Pak jangan keseringan nengok ya gitu, nanti waktu buat ngapalinnya kurang. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Roni, syariatnya lewat Ustadz Roni ya, yang mengajak ke sana. Saya bersyukur. Alhamdulillah. Ya kumaha Allah we, dan Allah sadayana ge yang menciptakan anak iya ngangkat ya hati hadirin. Rada ngangkat karaos ya. Berusaha napak juga pelenung begini hadirin. Padahal Allah yang nyiptakan, Allah yang ngurus, Allah yang minterin bener. Nah, hari kuring pipiluan apa majalmi alit. Nah, hadirin hati-hati ini juga ya, aduh ada gitu ya. Mudah-mudahan bisa syukurlah, bukan jadi ujub. Tapi diingat-ingat dibanding zaman populer dulu ya, zaman ya seperti selebritis dulu, ruwet sekali. Ngurus anak tuh susah, ngurus pesantren susah. Tapi sesudah, bukan badai sih sebetulnya, digeingkeun ku Allah ya. Apa bahasa yang sopannya? Disentuh ya dengan kasih sayang Allah dalam bentuk ya dihina orang, dicaci dan sebagainya. Ternyata berkahnya seperti ini. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya yang keberapa? 4 ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya tuh dikuasai Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak ada kejadian.
Mau janji semua orang ke kita, nggak usah terikat janji orang. Secara hablum minan nas, janji harus kita ingatkan. Tapi hati kecil nggak ada nyantel ke orang. Allah yang menentukan. Semua gabung mau ngambil satu butir nasi diserahkan ke kita, nggak nyampe tuh tanpa izin Allah. Benar? Semua mau mencelakakan kita, kalau Allah nggak izinkan, celaka tidak? Nggak ada. Nggak ada yang bisa menyentuh ini tanpa izin Allah. Tidak ada satu darah bisa menetes tanpa izin Allah. Tidak ada luka tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Kalau kita yakin semua ini, pasti Allah ngasih petunjuk di hati kita. Hikmah, tuntunan menyikapinya, Masya Allah. Jadi mulai sekarang ikut tender apapun, Allah penentu. Berobat, Allah yang menyembuhkan. Cari uang, Allah yang ngasih. Ingat uang, ingat Allah. Ingat hutang, ingat Allah. Allah yang ngebagiin. Ingat jodoh, ingat siapa? Mertua atau jangan. Tapi yang susah tuh mertuanya. Nyantel sama mertua, dek di sini. Aduh, mertua itu mah killer and the kill. Saya baru ngetok juga udah melototin. Aduh, ampun tekiat. Berarti bukan jodoh itu kiatnya. No, tapi saya cinta sama anaknya, tobat. Kalau udah gini ya, ini kita aja ya. Pengacara itu dipasrahkan urusan kepada pengacara. Bapak pengacara, saya punya persoalan hukum. Saya pasrahkan urusan saya ke Bapak. Diurus tidak? Tergantung bayarannya ya. Kalau pengacara yang harus dibayar, kecuali pengacara yang tulus, diurus. Periksa sana, periksa sini, majukan ini. Wah, buka kitabnya. Bagaimana menolak ini? Bagaimana mengajukan pembelaan? Aduh. Hanya nyerahkan urusan hukum ke pengacara. Coba seorang anak datang ke bapaknya, Pak, saya mah menyerahkan urusan pasangan hidup saya ke Bapak. Mangga Bapak pilihkan yang terbaik untuk saya. Saya percaya ke Bapak. Coba dengar gitu, atuh kapikiran. Diperiksa. Kalau perlu diselidiki, istiqoroh. Mungkin tidak Bapak sembarangan ke anaknya. Tata di jalan lumayan tuh, lupa. Jodoh. Aduh, kepikiran. Doanya juga lebih pantang, ya Allah. Gara-gara anak nyerahkan, minta dipilihkan ke bapaknya, ke orang tuanya. Itu serius hadirin. Apalagi yang menyerahkan urusan kepada Allah, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha tahu awal akhir, yang tidak ada yang tersembunyi bagi dia, yang maha tahu apa yang terbaik bagi dunia dan akhirat, dipasrahkan kepada dia. Oh, coba kenapa anak itu masrahkan ke bapak? Karena si anak percaya ini bapaknya nggak akan mengecewakan. Benar? Benar? Nah, kalau kita yakin Allah ini maha baik, maha tahu, maha menentukan yang terbaik, apa janji Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukupin Allah nanti. Ayo, yang naksir-naksir, pernah nggak istiqoroh? Pernah. Tapi ya gitulah, saya juga sieun ku Allah teh kabaturkeun, itu bukan istiqoroh. Ya Allah, saya serahkan kepadamu sesuai dengan ceramah AA tadi. Tapi lah, ya Allah ngertilah, saya udah pas sama dia. Eta ngotot eta yang jadi masalah, yang bikin hati enggak tenang tuh, ngotot surotot kepada keinginan kita. Harusnya kalau urusan dunia mah pasrahin, urusan apa yang disukai Allah ngotot,
Ya Allah, saya pengen jadi ahli syukur. Itu ngotot. Ya Allah, saya pengen jadi ahli tahajud. Itu ngotot. Ya Allah, saya pengen punya qalbun salim. Itu ngotot. Tapi kalau hanya keinginan dunia mah nggak perlu ngadu otot atulah. Dah belum tentu bagus. Dunia mah bau-bau nafsu. Berani menyerahkan urusan ke Allah. Darah aja hadirin. Seperti mau dapat kerjaan, gaji besar. Ini ada seorang bapaknya, anaknya langsung gajinya dapat 10 juta, dapat mobil. Tunggu dulu Pak, uang boleh banyak, keimanan belum tentu kuat. Kalau kapasitas kita baru sampai 2 juta ngelola uang, dikasih 10 juta itu kalau tidak hati-hati bisa ngerusak tuh. Pengen beli ini, beli itu, jajan ini, pergi, bisa numpuk dosa. Minta tolong ke Allah. Musim mutasi di kantor, mending istiqoroh. Ya Allah, Engkau tahu kemampuan saya, karakter saya. Silakan berikan kepada saya mana yang paling bisa mendekatkan saya kepadamu. Gitu. Yang nyelamatin dunia akhirat. Kalau baik untuk dunia akhirat saya, maslahat untuk agama, monggo. Kalau enggak, jangan. Gitu. Termasuk saudara kalau mengikuti pilkadal ya, pemilihan kepala daerah langsung, istiqoroh. Nggak usah ngotot, dah banyak sekarang yang dibui ya. Capek-capek ikut pilkadal udah jadi masuk penjara. Karena mungkin tidak siap ini menerima amanah. Dikasih oleh Allah jabatan, tapi ya jabatan itu yang menjerumuskan. Dah lah, ada Allah penguasa segala-galanya. Ya, ikhtiar harus, niat lurus, ikhtiar sempurnakan. Tapi kalau hasil mah kumanu terang segala-galana we. Benar? Terakhir, segalanya kembali ke Allah. Eka mana deui? Wa ilaihi turja'ul umur. Jadi mau ngejerit ke siapapun, mau lari kemana saja, mau nyungkur kepada siapa saja, tetap wae cuman Allah. Satu-satunya pemilik takdir. Makanya jangan lari kemana-mana. Alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah lagi. Harus ke Allah. Jangan sampai telepon sana, telepon sini, SMS sana, SMS sini, pergi ke situ, konsultasi sana sini. Ai Allah yang maha dekat enggak disebut. Ari Allah, ari teh bahasa Indonesianya apa? Kalau enggak enakan ari Allah. Kita teh lari ke sana. Coba, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Kenapa kita pakai sibuk ke yang jauh dulu, sedang dia yang maha melihat, maha dekat, maha tahu segalanya dan menguasai segalanya, enggak kita sebut. Enggak benar tuh. Kita sembarangan konsultasi bisa nyebar aib kita. Kita sembarangan curhat, tidak semua orang kuat ngedengar curhat. Dia ngedengar, nanti dia akan masuk ke dalam kehidupan kita, ikut campur terus. Kalau kita udah curhat ke seseorang dan orangnya kurang kadar keimanannya, kurang amanahnya, itu ikut campur terus. Nanti dia ngomong ke yang lain, sejengkal jadi sedepah. Kasihan ya si mbak itu ya. Dan ditambah-tambah. Ini sama nggak kuatnya nih. Berkesana sini fitnah, gara-gara kita tuh nyari penolong selain Allah. Jeletot kena hati, ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Aduh, yang bagus.
Gusti ya Allah sadaya-daya monggo abdi mah nampi pasrah. Ya Allah beri tapi nggak apa-apa, tolong ya Allah. Ya Allah menikitu-kitu teuing si eta kumaha Allah we abdi mending nangis ke Allah ya, aman. Allah maha ngerti. Ini benar nih hamba ini diuji kembali kepadaku, dia tahu aku yang bisa menenangkan hati. Mungkin begitu. Siapa lagi yang bisa nenangin hati? Ya Allah, galau saya ya Allah, galau, nyut, ya Allah tolong. Coba ke Allah doaan ya. Wahai pemilik diri ini, wahai pemilik hati ini, wahai penentram setiap jiwa, penyejuk setiap kalbu, duh yang maha mendengar, tolong ya Allah, hanya Engkau, hanya Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba, Allah lihat tidak nih seorang hamba yang begini? Jawab. Allah melihat tidak? Menyaksikan tidak? Disia-siakan tidak? Gak mungkin disia-siakan. Cus aja hati teh jadi tenang. Yang tadinya dia naksir dan dia misalkan jadinya dengan yang lain, perih ya Allah. Ada kan yang jatuh cinta dan calonnya itu nikah dengan yang lain, sekarang dia jatuh cintanya ke Allah. Jatuh cinta ke Rasul, oh jauh lebih bagus. Masya Allah. Hati memiliki Allah. Makanya jangan lari kemana-mana dulu ya, sebelum ke Allah. Nanti Allah nunjukin. Kalau kita memerlukan syariat jawaban yang ahli, nanti Allah tunjukkan ulama mana yang Allah maha tahu, dia bisa menjawab kita, menuntun kita. Nanti ada jalannya ketemu. Nanti ada. Kan Allah yang mengatur semua lalu lintas solusi. Kita dipertemukan dengan ahli yang bijak, yang benar-benar ngerti, yang bisa menuntun kita tanpa pamrih. Masya Allah. Siapa yang ngatur begini? Ya dia yang tahu setiap makhluk. Tiba-tiba dia ngirim buku. Aduh, bukunya pas pisan. Nggak ada yang kebetulan. Diajak jalan-jalan, lihat CD. Ini judulnya Kiat Menghadapi Persoalan Hidup. Dah saya beliin, tahu aja kita nggak punya duit ya, beliin, beres. Nanti semuanya Allah yang ngatur. Kalau kembali ke Allah, Allah nggak akan sia-siakan, benar? Hidup mah jangan terlalu panteng kepada persoalannya. Dan persoalan mah tidak bisa diselesaikan oleh kita. Yang terbaik itu diselesaikan oleh yang maha tahu segalanya. Persoalan itu dirancang supaya kita kembali kepadanya. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu saja dulu ya. Yakin semua ciptaan Allah, yakin semua milik Allah, yakin semua diurus Allah, yakin semua takluk dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, dan yakin hanya kembali kepada Allah segala urusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kalau teman-teman ada waktu, hari Sabtu besok kita kumpul di Eko Pesantren. Kalau mau manasik haji, Sabtu jam 8 pagi bisa. Ada manasik haji bersama-sama pelajar SD ya. Kenapa sudah tersinggung? Nah, ayo hiji ageng dan mae. Insya Allah ada sekitar 850 SD
yang ikutan manasik haji bersama-sama di Eko Pesantren. Alhamdulillah. Kemudian malam harinya, dan ada kaulinan kampung ya, saudara yang masa kecil kurang bahagia sanalah ya, ada gatrik dan sebagainya. Lalu malam harinya ada itikaf mabit. Lalu sepertiga malam terakhir tahajud dan muhasabah. Insya Allah saya berusaha untuk ikut di sana bagian muhasabahnya. Lalu paginya siaran pagi dari pesantren sana. Lalu ada talk show dengan ahli air, bagaimana pengelolaan air, kemanfaatan air. Penting itu ya, karena kita sesungguhnya makhluk air. 70% tubuh ini adalah cairan. Kemudian jam 9 sampai duhur ada kajian tafsir dan bagian A nanti di penghujungnya. Eko Pesantren sudah lebih baik, lebih nyaman. Silakan hadirin, kalau sampai sini aja dulu, nanti bisa diantar ke sana. Hanya di sana lebih dingin, ya. Saya mau sleeping bag, itu bukan itikaf namanya ya. Karena ada yang itikaf teh bantal, selimut, termos dan sebagainya. Terima kasih. Ada yang disampaikan lagi? Teman-teman, kita ngapalkan Quran ya. Janjinya kapan surat Ar-Rahman hafalnya? Akhir bulan ini? Sudah hafal belum surat Ar-Rahman? Ar-Rahman itu 3 halaman ya. 3 halaman kan tuh. Itu kalau sehari 1 halaman hanya 3 hari saja. Tapi kalau sehari setengah halaman 6 hari. Bisa hadirin. Kita aja lagu-lagu yang gak jelas itu arah-rapal ya enggak? Apalagi ini 1 huruf 1 kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya rada susah hafal. Bagus, berarti mengulangnya sering. Jangan mikirin masalah hafalnya, pikirin sesering mungkin ngapalinnya ya. Kita hafal itu urusan Allah, kita ngapalin itu urusan kita. Jelas? Jadi jangan, saya tak hafal-hafal, diam aja. Baca lagi. Tapi teman saya 20 kali hafal. Kenapa saya udah 25 kali belum hafal? Berarti Allah menginginkan pahala yang lebih buat saudara. Baca lagi aja 50, belum apa, berarti ingin lebih juga pahalanya. Hantem aja, sok we ya Allah mangga. Ini 100 kali itu hafal wae. Ditolonglah yakin. Benar saudara ya. Ini asli hadirin. Cobalah. Kinerja otak tiap orang beda-beda. Biarin, itu mah urusan Allah. Urusan apal, urusan Allah. Urusan kita apa? Ngapalin dengan hati yang ikhlas. Nggak usah malu. Teman udah apa, saya belum apa, nggak usah malu. Udah beda kapling ya. Gigih aja terus, mangga ya Allah, nyangakeun. Nggak usah ngomong gitu. Ya Allah, silahkan ya. Saya mau baca lagi, coba. Udah apa sedikit, baca dalam sholat. Nanti insya Allah saudara tahajudnya Ar-Rahman terus bagus. Bisa nangis terus-terusan tuh tiap tahajud. Dan nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Waduh, Masya Allah. Tawaf baca surat Ar-Rahman juga itu bisa bersimbah air mata. Fabi ayyi ala, maka nikmat Tuhanmu mana yang akan kau dustakan? Saking tenggelamnya kita dalam karunia Allah. Masya Allah. Hafalkan ya. Kapan atuh kita baca sama-sama? Dulu janjinya sekarang gitu. Enggak, bulan depan. Kalau sudah hafal juga kita harus periksa oleh yang lebih ahli ya. Jangan hanya hafal tapi harus benar juga. Terima kasih sahabat yang baik.
Cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah yang Maha melihat, juga para penonton di seluruh dunia yang menyimak ini menggunakan salingsapa.com dan SMS Tauhid TV. Saudara kalau tidak sempat menyimak ini, silakan buka di SMS Tauhid.tv. Itu kumpulan ceramah-ceramah ini ada di sana. Tinggal saudara pilih saja kalau tidak sempat hadir. Masya Allah. Silakan bagi yang akan mensyukuri dengan berwakaf. Insya Allah kita manfaatkan wakaf ini sebaik-baiknya. Berwakaflah karena Allah. Mudah-mudahan Allah yang Maha melihat. Wakaf ini menjadi jalan pertemuan kita di sorga nanti. Pahala mengalir tiada terputus. Menjadi pembuka pintu makrifat kepadanya. Penolak segala kesesatan. Dan mudah-mudahan wakaf ini membuat Allah cinta kepada kita. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Salawat hadirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari kita istighfar sing ikhlas sing tulus. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Silakan istighfar sambil buka lembaran-lembaran kelam, lembaran-lembaran hina yang kita lakukan. Sambil buka masa lalu yang kotor, yang hitam. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang masa lalunya gelap, yang masa lalunya kelam. Istighfar yang hidupnya penuh kemusyrikan, menuhankan duniawi ini. Istighfar yang hidupnya banyak kemunafikan, hanya sibuk membagus-bagus lahir, tapi hati kotor. Yang hanya sibuk mencari penilaian makhluk, tidak peduli penilaian Allah. Istighfar yang durhaka kepada ibu bapak, yang jarang ingat orang tua, yang air susu dibalas air tuba. Istighfar yang sering menyakiti orang tuanya. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya kotor, yang mulutnya kotor, yang tubuhnya kotor. Istighfar yang berulang-ulang berbuat maksiat, padahal tahu itu dosa. Yang bertobat tapi terus dilakukan lagi dosa. Istighfar yang seperti yang mempermainkan ampunan Allah. Istighfar yang pernah memakan harta haram, uang haram, hak-hak orang lain. Istighfar yang kurang amanah, yang tidak menepati janji, yang suka berdusta, berbohong. Semua itu munafik. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang mempermainkan perintah Allah, melambat-lambat sholat. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawina Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami ya Allah, berkahi sisa usianya, jadikan husnul khotimah akhir hayat, lapangkan kubur, jadikan orang tua kami ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang kau pilih menjadi jalan kami mengenalmu, hamba-hamba yang kau pilih menjadi jalan petunjukmu. Ampuni dosanya, berkahi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, ampuni sahabat-sahabat kami, ampuni kaum muslimin muslimat yang pernah kami sakiti ya Allah. Ampuni yang pernah menyakiti kami ya Allah. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Ya Allah, Rabbana, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang janjimu pasti. Innallaha la tukhliful mi'ad. Kabulkan doa kami ya Allah, amin. Hadirin, Allah maha mendengar doalah masing-masing, amin. Pasti didengar oleh Allah yang maha baik. Dia penguasa takdir. Bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Mintalah hadirin, Allah maha baik, maha mengabulkan. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi majlis ini, berkahi pesantren ini ya Allah, berkahi lingkungan ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah.
Doa akhir majelis hadirin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.